yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tahlil dan doa sedikit, mudah-mudahan ada bekal untuk kita semua untuk dibawa pulang. Alhamdulillah, tadi saya sebelum sholat isya buka kitab sedikit, maka terbacalah tentang salam. Rupanya tentang salam ini banyak yang salah kaprah, salah penggunaan, bahkan kurang paham dengan cara menggunakan daripada salam itu. Maka di sini dalam kitab Lubabul Hadis dan Kihul Qaul disampaikan Al-babu samina asyara fi fadilatis salam. Ini logatnya logat bahasa Sunda, tapi insya Allah nanti ditransit transit singgah, translate, diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Ini bab ke-18 menjelaskan tentang keutamaan salam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu qoblal kalam. Salam itu sebelum memulai dengan omongan yang lain. Jadi kalau kita mau salam kepada orang lain, jangan diawali dengan hal-hal yang lain dulu. Contoh, tidak sedikit sekarang kita lihat, kita dengar, terkadang sebelum salam berpantun dulu, atau sebelum salam kepada yang terhormat kan gitu. Kalau dimulai dengan hal seperti itu bukan salam lagi, tapi memang kalimatnya kalimat salam, tetapi bukan salam, bahkan tidak wajib bagi kita untuk menjawabnya. Ini nanti ada hadis keduanya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Ini yang saya tadi maksud. Man, barang siapa orangnya, bada'a bi kalami, yang memulai dengan ucapan qabla salam, sebelum salam. Jadi maksudnya memulai ucapan sebelum salam, udah basa-basi duluan sebelum salam. Fala tujibuhu, maka tidak perlu untuk dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Karena ini sudah tidak wajib lagi. Yang wajib kita menjawab itu ketika orang yang pertama, ibaratnya seperti tadi, orang masuk assalamualaikum, maka itu kita wajib menjawabnya. Tetapi kalau dia itu masuk bincang-bincang sana sono sana sini baru salam, itu kita tidak diwajibkan untuk menjawab salam tersebut. Jadi ini terkadang kita mendengar salah kaprah. Arti salah kaprah itu kurang tepat penempatannya. Terkadang diawali dengan pantun, atau yang terhormat kepada yang terhormat sekian-sekian dan lain sebagainya, barulah salam. Itu sebenarnya kalimatnya tidak salah, tetap kalimatnya kalimat salam. Cuma kita sebagai mustami, orang yang mendengar, tidak berkewajiban untuk menjawab salam tersebut. Hadis selanjutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bisalami fahuwa aula billahi wa rasul. Man bada'a bisalami, saha-saha anu ngamimitian salam,
siapa orangnya yang memulai salam, yang mengawali kalimat salam, fahuwa aula, maka manehanana, maka dia itu yang mengucapkan salam itu aula, lebih utama billahi, dalam pandangan Allah, wa rusulihi, dan di dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang memulai salam, kita memulai duluan sebelum orang lain, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya dialah yang mulia ketimbang yang nanti yang menjawab yang kedua. Lanjut sedikit lagi. Waqala, dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, assalamu, salam itu min asma'illah, yaitu sebagian daripada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salam itu sebagian nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu termasuk kepada Asmaul Husna. Coba kita, ada enggak? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ada enggak? Berarti betul bahwa salam itu adalah sebagian daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi jumpa Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbiru, Ya Khalik, dan seterusnya. Ada kohar nanti. Ada nanti, aman tuh. Al-Kohar itu sebagian daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kalau nama Allah itu, kalau untuk nama orang tuh harus pakai awalan, jangan langsung Kohar, tapi ada Abdulnya, Abdul Kohar, tapi bukan Belko Kohar. Alhamdulillah. Min asma'illahi ta'ala, yaitu sebagian daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'ahu Allahu fil ardi, yang ditunda, yang dikasihkan di alam dunia. Jadi Assalam itu nama Allah yang disimpan di alam dunia. Fa'absyuhu bainakum, maka kudu ngaramekeun aranjeun kana salam di antara aranjeun. Maksudnya, maka silahkan kalian ramaikan kalimat salam tersebut. Maka ketika jumpa dengan orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketika orang begitu jumpa mengucapkan salam, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjawab Waalaikumsalam. Kalau yang membaca salamnya panjang, jangan jawab pendek. Ini pelit kali. Yang mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menjawab cuma salam. Itu tak cocok itu. Bahkan kalau dia yang memulai pendek, yang menjawab lebih panjang, itu lebih bagus. Fa inna rajulal muslimin idza marra biqaumi fasallama alaihim
Fa inna rajulal muslimin, maka saknyana hiji lalaki muslim ida marra biqaumin, di mana ngaliwat kajalma loba pasallama tuluy uluk salam alaihim kepada kaum tersebut. Maksudnya begini, kalau ada laki-laki, ini sebagai contoh, perempuan pun sama. Kalau dia contohnya laki-laki, otomatis perempuan ikut. Sama dengan kalau disebut kepala keluarga, ekornya pun pasti ikut. Di mana ada laki-laki mengucapkan salam kepada kaum tersebut, nah, kepada ibaratnya seperti tadi, datanglah orang laki-laki dari sana, seorang tamu begitu datang, baca ngucap assalamualaikum. Faraddu alaihi, terus kaum tersebut atau orang kumpulan tersebut menjawab kepada salam daripada laki-laki. Kana lahu alaihim fadlu darajatin, sesungguhnya orang yang mengawali salam tersebut dalam pandangan Allah, dia adalah tertinggi derajatnya. Nah, jadi kalau kita mengawali salam ketika ada orang ramai gini, ketimbang orang yang ramai gini, derajatnya lebih tinggi yang mengawali salam tersebut. Contoh ibaratnya tadi Kang Ugan masuk ke sini, assalamualaikum, dijawab bareng-bareng, waalaikumsalam. Biarpun kita rame-rame, tetapi yang lebih tinggi derajatnya adalah orang yang awal. Apa penyebabnya kok lebih tinggi derajatnya? Mana tadi? Kenapa dia kok bisa tinggi derajatnya? Bitadzkirihi, sebab dia mengingatkan untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia iyahumus salam, dengan mengucapkan salam. Fa illam yaruddu alaihi, tetapi seumpamanya, contoh tadi Kang Ugan bilang assalamualaikum, yang di sini tidak menjawab. Fa illam yaruddu alaihi, ketika tidak ada yang menjawab dari kerombolan orang tersebut, man huwa khairum minhum wa atyabu, maka ada yang menjawab dari salam tersebut adalah makhluk yang lebih mulia, yaitu para malaikat. Maka kalau zaman dulu ketika di kampung, padahal tidak ada orang di rumah itu, rumah kita sendiri, rumah itu dikunci sama kita dari luar. Dibuka kunci, kata orang tua selalu menegur, ucapkan salam. Rupanya ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Para malaikat. Jadi kalau kita masuk rumah atau asal jangan masuk kamar mandi. Kalau kamar mandi janganlah baca salam. Itu tidak boleh. Ke tempat-tempat yang lain, umpamanya mau ke masjid, setelah membaca doa masuk masjid, atau ke rumah, biarpun dikunci dari luar oleh kita, begitu dibuka kuncinya, buka pintu, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Malaikat. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kita sebelum salam membaca basmalah dulu? Terkadang kan sering gitu kita. Itu tidak masalah, cuma lebih afdolnya bismillahnya dalam hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sering terjadi kepada kita yang mau jadi MC, mau sambutan atau mau ceramah. Itu sering terjadi. Kalau jumpa dengan orang jarang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, jarang tuh, nggak pernah. Paling begitu salaman ucap Assalamualaikum. Jadi intinya kita ambil kesimpulan. Jadi kalau mau mengucap salam jangan diawali dulu dengan basa-basi. Jangan diawali dengan pantun dulu atau yang terhormat. Ucapkan dulu salam karena keutamaannya, derajatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada orang yang menjawab salam tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terkhusus bagi saya sendiri, umumnya bagi kita yang sudah mendengarkan tentang salam ini, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin.